Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Rini. Ya, Bu Dia, tadi saya mendapatkan informasi dari Bu Erna. Beliau menyampaikan rencana beliau untuk berbincang-bincang dengan Bu Dia untuk melakukan coaching terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Apakah itu benar? Oh, iya Bu, benar. Saya diminta oleh Bu Erna untuk menjadi coach untuk permasalahan yang Bu Erna hadapi. Mohon maaf sebelumnya Bu Dia, kalau boleh saya minta izin untuk kegiatan coaching nanti. Apakah saya boleh menjadi pengamatnya Bu? Oh, pasti boleh dong. Iya, terima kasih Bu Dia. Nanti sebelum pelaksanaan coaching, apakah boleh kita berdiskusi terlebih dahulu? Ada beberapa informasi yang ingin saya tanyakan. Oh iya boleh Bu, silakan mau Ya, berdiskusi. terima kasih Bu Dia. Begini, dalam coaching nanti seorang coach dan coachee itu akan saya amati dan saya observasi sesuai dengan penilaian coaching. Nah, apakah nanti dalam proses coaching tersebut sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah coach mampu memberikan atau menunjukkan pertanyaan yang efektif, ataukah coach bisa merespon pertanyaan-pertanyaan pemantik dari coach. Nah, coach bisa merespon pertanyaan-pertanyaan pemantik dari coach. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kegiatan coaching itu harus sesuai dengan prinsip ya, seperti prinsip kemitraan, prinsip kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Bu Dia melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, kira-kira kompetensi apa saja sih yang ingin dikembangkan Bu Dia dalam melaksanakan coaching kali ini? Oh, ini Bu, yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi dari coaching itu sendiri. Di antaranya satu, tentang kehadiran penuh, di mana kita harus hadir seutuhnya dalam kegiatan coaching tersebut. Yang kedua, kita harus mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Nah, yang ketiga, saya atau coach itu harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang berbobot, sehingga seorang coach itu bisa mencurahkan segala keresahan dan potensi dan menjelaskan atau memberikan potensi yang ada di dalam dirinya. Luar biasa sekali Bu Dia. Nah, dengan begitu coach bisa merasa nyaman ya dengan coachnya. Kurang lebih begitu ya Bu Dia ya? Iya, benar sekali. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Dia sampaikan tadi, kira-kira mana yang Bu Dia inginkan dalam observasi kali ini yang nantinya lebih spesifik untuk saya observasi? Kalau menurut saya mungkin yang mendengarkan aktif ya, agar dapat memahami permasalahan dari coach yang tentunya akan berpengaruh untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi saya nanti akan menitik beratkan ya, apakah Bu Dia sudah bisa mendengarkan secara aktif untuk coach, dan apakah sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach gitu ya Bu ya? Iya, seperti itu Bu. Nah, terus indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bu Dia sebagai coach? Indikator yang ingin saya kembangkan itu saya bisa membantu atau memfasilitasi coach untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya bisa membantu coach agar coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan langkah-langkah yang baik yang bisa dengan leluasa dan nyaman untuk mengemukakan masalahnya dan mencari solusi. Jadi ini supaya coach bisa merasa nyaman dan leluasa untuk mengemukakan masalahnya ya, dan dapat mencari solusinya. Nah, sudah baik sekali Bu indikator dan juga kompetensi yang ingin didapatkan. Nah, baik Bu, semoga nanti di kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar, sukses sesuai dengan harapan. Selamat melakukan coaching Bu Dia. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rini.
Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Erna. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Walau sedikit ada ganjalan karena ada sedikit permasalahan yang kebetulan barusan tadi pagi saya alami Bu. Oh, kayaknya ada yang agak serius nih. Ya biasalah Bu, masalah pembelajaran di kelas. Ngomong-ngomong Bu Dia, hari ini sibuk bukan? Apa ada jam mengajar? Oh, kalau hari ini kebetulan saya banyak free Bu. Jadi sudah selesai juga. Gitu. Oh, kalau begitu alhamdulillah. Kalau saya tidak mengganggu Bu Dia, saya mau cerita sedikit terkait permasalahan yang saya alami. Saya butuh teman untuk cerita, untuk curhat. Mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan solusinya Bu. Oh ya, tentu saja boleh Bu. Saya dengan senang hati akan mendengarkan cerita dari Bu Erna. Terima kasih sekali Bu Dia. Sama-sama Bu. Gimana Bu Erna? Kira-kira masalah apa yang membuat Bu Erna itu menjadi kurang nyaman, terus agak tidak enak hati seperti tadi? Gini loh Bu Dia, tadi pagi waktu saya ngajar, kebetulan itu di jam pertama di kelas 10 animasi 1. Nah, ketika pembelajaran itu sudah berjalan baru 20 menit, itu tiba-tiba ada salah satu murid saya itu yang datang terlambat dengan alasan dia bangunnya larut malam karena tadi malam membantu orang tuanya berjualan berdagang. Nah, setelah anak-anak saya izinkan mengikuti pembelajaran, kemudian pembelajaran sekitar 1 jam, saya lihat ada beberapa murid saya itu kok seperti kurang semangat, kurang semangat. Kemudian malah ada Bu, beberapa 2 siswa itu ada yang tidur. Nah, salah satunya tadi yang datang terlambat itu malah tidur di kelas. Nah, jadi saya tuh merasa kok kurang nyaman, merasa kok gimana ya saya ngasuh ke anak-anak kurang antusias, kurang semangat. Nah, bagaimana sih caranya anak-anak saya bisa semangat dalam pembelajaran saya, itu yang menjadi pikiran saya Bu selama ini Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ceritanya. Iya Bu, itulah yang membuat saya sedikit kurang nyaman dan kepikiran sampai sekarang. Baik, gini Bu, setelah kita ngobrol ya dan bercerita banyak tadi, kira-kira harapan atau tujuan Bu Erna terkait masalah Bu Erna apa yang Bu Erna hadapi saat ini? Saya itu ingin ngobrol dengan Bu Dia karena tujuan saya ya yang pertama memang kepengen agar permasalahan saya hadapi itu dapat solusinya, saya dapat menyelesaikannya, sehingga proses pembelajaran yang saya ambil selama ini yaitu pelajaran bahasa Inggris itu sesuai dengan harapan saya. Siswa-siswa saya itu bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa semangat, sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik Bu. Itu yang menjadi tujuan saya. Oh, gitu ya. Jadi Bu Erna tuh di sini pengen semua muridnya tetap fokus, antusias, semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran pada pelajaran Bu Erna ya, bahasa Inggris. Iya Bu, betul sekali itu harapan saya Bu Dia. Oke, nah sekarang kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Erna itu kurang fokus, kurang antusias, kurang semangat dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajarannya Bu Erna? Ini Bu, kalau saya perhatikan dan saya rasakan beberapa murid saya itu ada beberapa yang kurang bersemangat ataupun ada yang malah tertidur di kelas. Itu ketika saya tanya, mereka katanya itu main game sampai larut malam Bu. Game lah ya, main sama temannya. Terus ada juga yang mengatakan nongkrong dengan temannya begadang sampai mau di nasi kucing, biasanya seperti itu. Biasa Bu anak muda katanya seperti itu. Kemudian tadi yang siswa satu yang terlambat, kemudian saya tanyakan ya tadi alasannya karena dia membantu orang tuanya bekerja berjualan sampai larut malam. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan murid-murid jadi tidak fokus, tidak konsentrasi ketika mengikuti pembelajaran saya. Oh, gitu ya. Beberapa alasan dari siswa kenapa sampai di sekolah itu ketiduran di kelas sehingga tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris ya. Apakah kira-kira masih ada alasan lain yang menyebabkan siswa kurang bersemangat Bu? Apa ya Bu? Mungkin metode pembelajaran Bu yang saya ajarkan itu kurang menarik.
atau mungkin istilahnya monoton nggih. Jadi membuat siswa itu kurang bersemangat, kurang aktif dan dalam mengikuti pembelajaran Bu. Mungkin itu penyebabnya Bu. Maaf ya, kalau boleh tahu metode pembelajaran apa yang selama ini sudah Bu Erna pakai dalam pembelajaran Bu Erna? Selama ini metode pembelajaran yang saya lakukan ya seperti biasanya Bu. Misalnya anak-anak menggunakan buku pegangan yang mereka pinjam di perpustakaan. Kemudian untuk pembelajaran saya menjelaskan, anak-anak mencatat, kemudian saya beri tugas, anak-anak mengerjakan, dan latihan-latihan dikerjakan di kelas. Seperti itu Bu metode yang saya lakukan. Oh gitu. Jadi selain faktor dari siswa, menurut Bu Erna penyebabnya itu metode pembelajaran Bu Erna ya yang mungkin kurang menarik atau monoton sehingga siswa itu jadi kurang bersemangat. Nah, gitu ya Bu? ya itu Bu, mungkin iya. itu beberapa alasan lah yang menyebabkan siswa-siswa saya kok kurang bersemangat untuk pembelajaran saya Bu. Nah, setelah Bu Erna mengidentifikasi permasalahan ini, ya, kira-kira rencana apa yang akan Bu Erna lakukan untuk mengatasi masalah ini? Terkait dengan siswa yang tidur di kelas tadi Bu, Ya, yang dengan alasan main HP sampai malam atau nongkrong sampai malam. Nah, mungkin saya akan memberikan pendampingan individu Bu. Selain itu juga mau libatkan wali kelas dan guru BP, dan tidak lupa juga saya akan melibatkan orang tua, karena menurut saya orang tua itu juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol siswa murid ketika mereka ada di rumah. Kemudian kaitannya dengan siswa yang tadi tidur sampai larut malam karena dengan alasan dia membantu orang tuanya bekerja. Nah, itu juga saya akan melakukan pendampingan individu personal, juga bersama dengan wali kelas dan juga dengan guru BP dan orang tua juga mungkin memberikan pemahaman kepada orang tuanya bahwa membantu orang tua itu memang wajib, tetapi orang tua juga paling tidak memberikan kesempatan anak untuk belajar, beristirahat, juga punya kewajiban dan hak siswa anak itu untuk istilahnya belajar bersekolah. Jadi dia tidak semata-mata bekerja untuk orang tuanya, tapi juga mempunyai kewajiban untuk bersekolah itu Bu. Oke. Bagus sekali Bu Erna kalau begitu ya. Lalu rencana aksi apa yang akan Bu Erna lakukan? Tetap berkolaborasi dengan wali kelas atau untuk melaksanakan rencana tersebut bagaimana? Iya Bu, saya tetap memang berkolaborasi dengan wali kelas, guru BP dan juga tetap orang tuanya agar rencana ini tuh bisa berjalan dengan baik Bu, sesuai dengan harapan kami. Setuju sekali Bu. Tadi Bu Ena juga mengatakan bahwa salah satu penyebab siswa kurang fokus atau kurang bersemangat itu dikarenakan metode pembelajaran ya. Iya, betul. Nah, lalu pembelajaran metode apa yang akan Bu Ena terapkan supaya lebih menarik atau tidak monoton? Nah, kira-kira apa yang akan Bu Ena rencanakan untuk mengatasi masalah metode pembelajaran yang monoton ini? Gini Bu, saya punya rencana terkait dengan kurang fokusnya siswa dan pembelajaran saya. Mungkin saya akan mengawal pembelajaran itu dengan ice breaking. Nah, jadi anak-anak lebih semangat itu ya Bu ya, mau mengawal pembelajaran dengan ice breaking kan anak-anak lebih semangat. Kemudian bisa juga dengan melakukan mindfulness dengan metode stop, sehingga siswa itu bisa lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian saya juga bisa mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan, misalnya dengan mencicipi kayak game atau permainan. Biasanya kalau bahasa Inggris mungkin dengan ada game, anak-anak mungkin lebih tertarik itu ya Bu ya. Kemudian bisa juga dengan diskusi, kemudian itu Bu, tempat belajar. Mungkin saya akan mengubah tidak hanya di kelas, tetapi juga bisa di luar, di perpustakaan. Kemudian mengajak mereka itu belajar, pokoknya tidak menonton hanya di kelas saja. Mungkin itu rencana yang saya Bu. Oke, wah keren sekali Bu Erna rencana. Wah, luar biasa sekali Bu Erna rencana aksinya untuk membangkitkan semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Apakah masih ada rencana aksi yang ingin Bu Erna lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya Bu, saya juga akan mencoba membuat media pembelajaran yang nanti akan saya upload di channel saya, channel YouTube saya.
yang nantinya mungkin bisa dijadikan anak-anak menjadi referensi untuk belajar. Selain bisa digunakan di sekolah juga bisa di rumah. Nah, kebetulan itu minggu kemarin ada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPTIK dari Provinsi Jawa Tengah. Saya mengikutinya dan kemudian ditindaklanjuti sekolah mengadakan seminar pelatihan dengan tema yang sama. Nah, dari ilmu yang saya peroleh itu nanti akan saya aplikasikan membuat media pembelajaran sehingga nanti bermanfaat untuk anak-anak. Oh gitu. Yeah. Bagus sekali Bu Erna rencana aksinya. Jadi Bu Erna bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari pelatihan tadi dengan membuat media pembelajaran yang menarik sehingga murid lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris Bu Erna. Iya Bu, semoga saja Bu. Oke, setelah Bu Erna membuat beberapa rencana aksi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Erna lakukan terhadap rencana tersebut? Komitmen saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya rancang tersebut itu secara kontinu dan berkelanjutan Bu, itu harapannya. Oke, bagus kalau begitu ya, saya setuju sekali. Nah, agar rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik, kira-kira siapa saja yang akan Bu Erna libatkan dalam rencana Bu Erna tersebut? Terkait tadi siswa yang tidur di kelas dan siswa yang bekerja sampai malam itu, saya pastinya akan melibatkan wali kelas dan guru BP atau BK dan juga orang tua Bu. Jadi kami berkolaborasi dengan wali kelas, guru BP dan orang tua. Kemudian terkait dengan pembuatan pembelajaran yang menarik yang nanti akan digunakan untuk referensi anak-anak, saya akan berkolaborasi dengan guru TIK atau guru sindik yang mereka expert atau kompeten di bidangnya. Saya juga akan berkolaborasi bekerja sama dengan teman sejawat ya, misalnya guru bahasa Inggris. Jadi kami bisa saling share, saling tukar pengalaman begitu Bu. Oke, bagus sekali Bu. Bu Erna mengutamakan kolaborasi untuk melaksanakan rencana tersebut ya. Yeah. Nah, setelah Bu Erna mempunyai komitmen dan beberapa orang yang dilibatkan dalam rencana aksi Bu Erna, kira-kira kapan Bu Erna akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya akan melaksanakan rencana aksi yang saya rancang itu kalau bisa dalam minggu ini Bu, agar nanti minggu depannya ketika pertemuan selanjutnya itu anak-anak sudah mengalami perubahan, mereka bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran saya Bu. Kemudian setelah ini saya akan segera berkoordinasi, berkolaborasi dengan guru wali kelas saya, kemudian dengan guru BP nanti biar bisa berkoordinasi dengan wali murid mereka masing-masing. Oke, wah keren Bu Erna. Saya sangat mengapresiasi rencana yang sudah Bu Erna lakukan dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi. Amin, terima kasih Bu. Bagaimana Bu Erna sekarang perasaannya setelah ngobrol dengan saya? Wah, alhamdulillah Bu, senang sekali. Sekarang saya sudah merasa plong, sudah lega, dan perasaan saya tadi yang sedikit terbebani, nah sekarang itu sudah sedikit berkurang Bu, karena saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah ya Bu Erna kalau begitu. Terima kasih banyak Bu Dia atas waktunya untuk ngobrol dan cerita mengenai permasalahan yang saya hadapi. Kapan-kapan nanti jika saya punya permasalahan lagi bisa nanti kita ngobrol-ngobrol sama-sama lagi. Siap Bu Erna. Saya pasti akan dengan senang hati ngobrol santai dengan Bu Erna. Saya tunggu kabar baiknya. Nanti setelah melaksanakannya bisa cerita hasilnya ya Bu. Baik Bu Dia, terima kasih. Sampai ketemu lagi terima kasih. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Erna. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Rini. Wah, pasti sudah merasa lega ya karena sudah melaksanakan coaching tadi bersama Bu Erna. Iya nih, alhamdulillah sudah selesai Bu. Bagaimana nih perasaan Bu Dia, kesan-kesan Bu Dia setelah melaksanakan kegiatan coaching? Tentunya saya merasa lega, tenang karena saya sudah membantu coach untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.
setelah saya mengikuti kegiatan coaching dan mengkonsultasi kegiatan coaching antara Bu Diah dan Bu Irna tadi, ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya sampaikan. Boleh ya? Oh boleh pastinya. Nah, selain perasaan senang, kira-kira apa lagi yang Ibu rasakan? Alhamdulillah saya sudah berusaha melaksanakan coaching dengan sesuai dengan alur Tirta. Ada lagi Bu? Saya merasa senang karena ternyata saya itu Ya. bisa menggali potensi yang memang ada pada diri Koci, sehingga Koci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu saya juga ternyata bisa mengajukan pertanyaan yang menurut saya itu efektif untuk menggali informasi yang penting dari Koci. Alhamdulillah sekali ya Bu Diah ya. Sebelum melakukan coaching, tadi kita sempat berdiskusi dan menanyakan pada Ibu kompetensi apa saja yang ingin dicapai. Nah, setelah saya amati tadi, itu ternyata sudah bagus sekali Bu. Tapi ada beberapa catatan positif saya ya ketika melakukan observasi. Yang pertama, Bu Diah sudah melaksanakan coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama. Setelah saya simak, Bu Diah tadi juga sebagai coach itu sudah melakukan konfirmasi masalah apa yang dialami oleh Koci, kemudian terus menanyakan tujuan atau harapan yang ingin dicapai Koci di kegiatan coaching, itu sudah dilakukan. Kemudian Bu Diah juga tadi sudah berusaha mengeksplor dan mengidentifikasi masalah dari Koci, serta menanyakan nanti tentang rencana aksi yang ingin dilakukan dan juga menanyakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Nah, saya juga sudah melihat kehadiran penuh dari Bu Diah selaku coach, mendengarkan secara aktif ya. Tujuan utamanya juga sudah digali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang efektif ya, sehingga mendorong Koci merasa nyaman mengeluarkan keluh kesahnya dan juga dengan leluasa menemukan jalan keluar atas permasalahannya dia sendiri. Nah, sebagai coach Bu Diah tadi saya lihat juga sudah menggali ide-ide dari Koci. Seperti itu Bu Diah. Terima kasih Bu Rini atas masukannya dan observasi yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching tadi. Ya, sama-sama Bu Diah. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk mengikuti observasi dalam kegiatan coaching antara Bu Diah dan Bu Irna. Saya juga sama-sama ini ingin belajar banyak lagi agar lebih memahami dan mendalami proses alur Tirta pada kegiatan coaching. Jadi kita bisa sama-sama belajar intinya. Selanjutnya kita mungkin bisa saling sharing secara kontinu ya Bu ya, agar kita juga saling belajar satu sama lain. Begitu Bu Diah. Oh iya, sama-sama Bu Rini, saya juga senang sekali sudah bisa coaching dan ditemani dengan Bu Rini tadi. Ya, assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam.